Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus tunawicara. Yang beranggotakan saya sendiri, Harnum Rukmananingrum, dan teman saya, Eko Prasetyo Nurbudiwiranto, Miladiah Alul Lestari, dan Elsa Kalista. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tunawicara. Tunawicara adalah suatu kelainan baik dalam pengucapan, artikulasi, bahasa maupun suara dari bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungan. Gangguan wicara atau tunawicara adalah suatu kerusakan atau gangguan dari suara, artikulasi dari bunyi bicara, dan kelancaran bicara. Menurut Mangungsong tahun 1998, tunawicara adalah hambatan dalam komunikasi verbal yang efektif. Menurut Abdurrahman dan Sajjadi 1994, gangguan wicara atau tunawicara adalah suatu kerusakan atau gangguan dari suara, artikulasi dari bunyi bicara, dan kelancaran berbicara. Kesimpulannya, tunawicara itu adalah individu yang mengalami atau seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam komunikasi verbal sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Karakteristik tunawicara. Sheridan dalam Mangungsong 2009 mengemukakan bahwa ada karakteristik khusus pada anak dengan gangguan bicara, yaitu terjadi pada anak-anak yang lahir prematur, kemungkinan 4 kali lipat pada anak yang belum berjalan pada usia 18 bulan, belum bisa berbicara dalam bentuk kalimat pada usia 2 tahun, memiliki gangguan penglihatan, sering dikategorikan sebagai anak kikuk oleh gurunya. Kelima, kurang bisa menyesuaikan diri dari segi perilakunya, sulit membaca, dan banyak terjadi pada anak laki-laki. Perkenalkan, saya Miladiah Alul Lestari akan menjelaskan tentang klasifikasi tunawicara. Disabilitas berbicara pada umumnya dialami oleh individu yang lahir sebelum waktunya atau prematur. Penyandang disabilitas bicara ini memiliki beberapa karakteristik, antara lain memiliki suara sengau, cadel, bicara tidak jelas, dan tidak mengeluarkan suara saat berbicara, cenderung pendiam, pandangan tertuju pada satu objek, menggunakan komunikasi nonverbal dan bahasa tubuh untuk mengungkapkan pendapat, pikiran, dan keinginan, serta lebih memilih berkomunikasi secara tertulis. Anak dengan gangguan wicara dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ringan, 20-30 dB. Umumnya, mereka masih dapat berkomunikasi dengan baik. Hanya kata-kata tertentu saja yang tidak dapat mereka dengar langsung, sehingga pemahaman mereka menjadi sedikit terhambat. Yang kedua, sedang, 40-60 dB. Mereka mulai mengalami kesulitan untuk dapat memahami pembicaraan orang lain. Suara yang mampu terdengar adalah suara radio dengan volume maksimal. Yang ketiga, berat atau parah, di atas 60 dB. Kelompok ini sudah mulai sulit untuk mengikuti pembicaraan orang lain. Suara yang mampu mereka dengar adalah suara yang sama kerasnya dengan jalan pada jam-jam sibuk. Biasanya, kalau masuk dalam kategori ini, sudah menggunakan alat bantu dengar, mengandalkan pada kemampuan membaca gerak bibir atau bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Faktor penyebab tunawicara. 1. Sebelum anak dilahirkan atau masih dalam kandungan. Yang pertama yaitu penyakit menurun yang disebabkan oleh gen.
Yang kedua, bukan penyakit turunan. Sakit semasa hamil, terutama oleh virus seperti rubella, demam glandular, dan selesma. Yang kedua, semasa hamil, sang ibu mengidap penyakit yang disebabkan oleh pola makan seperti beri-beri dan kencing manis. Semasa hamil, sang ibu mengonsumsi obat ataupun bahan kimia seperti kuanin dan streptomycin. Yang keempat, sang ibu menderita toksemia pada masa akhir kehamilan. Yang kelima yaitu sering hamil. Yang kedua, pada waktu proses kelahiran dan baru dilahirkan atau umur neonatal. Yang pertama, masa melahirkan yang terlalu lama atau bayi sulit keluar yang menyebabkan terjadinya tekanan yang kuat pada bagian telinga. Yang kedua, kelahiran prematur. Yang ketiga, cedera pada saat dilahirkan, terutama pada telinga. Yang keempat, penyakit hemolisis yang seringkali disebabkan oleh faktor RH. Yang ketiga, setelah dilahirkan atau postnatal. Yang pertama, anak mengidap penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus seperti gondok dan campak. Kecelakaan yang mencederai bagian telinga, pengonsumsian antibiotik seperti streptomycin. Yang keempat, menangkap bunyi yang terlalu keras dalam jangka waktu yang lama. Penanganan tunawicara. Yang pertama, latihan artikulasi. Artikulasi adalah gerakan otot-otot dari langit-langit, rahang lidah, dan bibir yang perlu untuk bicara. Sarjono mengutip De Varkampada. Ada 4 latihan yang perlu dilakukan dalam membantu anak tunawicara, yaitu 1. Latihan meniup, 2. Latihan bibir, 3. Latihan lidah, 4. Latihan velum atau untuk anak yang berbicara sengau. Yang kedua, terapi bicara atau speech therapy, yaitu pengembangan kemampuan bicara anak tunawicara dengan melatih pengucapan oral atau mulut. Yang ketiga yaitu speech development, yaitu pengembangan kemampuan bicara anak tunawicara. Anak tunawicara dapat diajar berbicara. Dalam masyarakat, masih banyak orang yang berpikir bahwa anak tunawicara tidak dapat membawa suara. Pendapat ini salah sebab anak tunawicara dapat bersuara. Hal ini tergantung melatih suara tersebut untuk berbicara. Yang keempat yaitu speech improvement, yaitu segala macam usaha yang berhubungan dengan pengembangan comparison. Setelah anak terbiasa mengucapkan kata-kata dengan baik, maka perlu peningkatan bicara dengan menambah beberapa perbendaharaan kata. Yang kelima yaitu speech correction, yaitu suatu pembetulan bicara yang berbau terapi dengan cara membetulkan dan mengoreksi istilah-istilah yang tidak benar.